Di dataran yang luas dan sunyi di Kanaan, angin berhembus lembut, membawa aroma padang pasir yang hangat. Di tengah-tengah gurun itu, di sebuah rumah sederhana, tinggallah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, Sarah. Mereka sudah berusia lanjut. Tahun demi tahun berlalu, dan mereka terus menanti dengan penuh kesabaran doa-doa yang tak kunjung dikabulkan. Doa yang berisi harapan sederhana namun dalam, seorang putra yang akan menjadi pewaris keturunan mereka dan penerus dakwah. Hingga suatu hari saat matahari mulai condong ke ufuk barat, terlihat dari kejauhan 4 sosok asing mendekat. Mereka tampak berbeda, pakaian yang sederhana, namun dengan wajah yang bercahaya dan penuh ketenangan. Ketika mereka semakin dekat, Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut mereka dengan tangan terbuka. Salam, wahai tamu-tamu Allah, silakan beristirahat di sini, dan biarkan kami memberikan apa yang kami miliki sebagai tanda hormat. Para tamu itu duduk di dalam tenda dengan penuh kerendahan hati. Mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan berita yang selama ini dinantikan oleh Nabi Ibrahim dan Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam segera memerintahkan seorang pembantu untuk menyembelih anak sapi terbaik dari ternaknya. Ia mempersiapkan jamuan dengan penuh keramahan, memastikan para tamunya merasa nyaman dan terhormat. Dengan senyum penuh harapan, ia menghidangkan makanan di hadapan mereka. Namun para tamu itu tidak menyentuh makanan tersebut. Nabi Ibrahim tertegun, sedikit merasa khawatir. Mengapa mereka tidak makan? Dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka ini. Salah seorang dari para tamu itu berkata, "Wahai Ibrahim, janganlah khawatir. Kami adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami datang bukan untuk makan, tetapi untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu dan keluargamu." Nabi Ibrahim terdiam sejenak. Hatinya bergemuruh, penuh dengan campuran harapan dan keraguan. Kabar gembira? Apa maksud kalian, wahai tamu-tamu yang dimuliakan? Salah satu dari malaikat itu menjawab, "Kami datang untuk memberitahumu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doamu. Istrimu, Sarah, akan melahirkan seorang putra yang akan menjadi penerusmu. Namanya adalah Ishak, dan ia akan menjadi seorang nabi yang akan melanjutkan dakwahmu." Mendengar itu, Sarah yang berada di samping suaminya tertawa kecil, namun dalam hatinya ada ragu yang mendalam. Dengan nada tak percaya namun penuh ketulusan, ia berkata, "Bagaimana mungkin aku akan memiliki anak? Aku sudah tua dan mandul sejak dulu. Bukankah ini sesuatu yang mustahil?" Salah satu malaikat memandang Sarah dengan tatapan penuh kelembutan dan menjawab, "Sarah, tidakkah engkau tahu bahwa tiada yang mustahil bagi Allah? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, apapun dapat terjadi. Keajaiban ini adalah tanda darinya bahwa tak ada yang luput dari kuasanya. Percayalah, kelak kau akan tertawa penuh bahagia saat melihat anak yang kau kandung." Mendengar itu, Sarah menundukkan kepala. Air mata haru menetes di wajahnya yang tua. Ia mendekati Ibrahim dan dengan gemetar berkata, "Suamiku, benarkah Allah akan mengabulkan doa kita? Benarkah aku akan menjadi seorang ibu di usiaku yang sudah tua ini?" Nabi Ibrahim menggenggam tangan Sarah dengan lembut. Wajahnya pun tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. "Sarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Jika Dia menghendaki, tak ada yang mustahil. Mari kita berdoa dan bersyukur atas nikmat ini." Dalam suasana penuh kebahagiaan, mereka berdua berdoa dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan demi sebulan berlalu, dan tanda-tanda kehamilan Sarah mulai terlihat. Setiap hari Nabi Ibrahim menghibur dan menenangkan hati Sarah, mengatakan padanya bahwa anak ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tiba saat yang dinantikan. Pada suatu malam yang tenang, di bawah langit yang penuh bintang, terdengar tangisan seorang bayi di dalam rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tangisan itu seolah memecahkan keheningan gurun, membawa sukacita yang tak terhingga. Nabi Ibrahim dan Sarah tersenyum dengan air mata yang mengalir deras. Sarah memandang wajah kecil itu dengan kasih sayang. Tangannya menggenggam jemari mungil Ishak. Dengan penuh haru, ia berbisik, "Engkau adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiah yang tak terduga. Namamu adalah Ishak, yang berarti tawa, karena engkau membawa tawa kebahagiaan dalam hidup kami." Malam itu, dalam rumah yang sederhana,
Kebahagiaan dan rasa syukur mengisi hati kedua orang tua yang telah lama menanti. Mereka menyadari bahwa keajaiban yang datang ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Di hamparan subur tanah Palestina, Nabi Ishak alaihissalam melanjutkan dakwah ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tugasnya membimbing mereka untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah, dan menjaga nilai-nilai kebaikan sesuai syariat yang diturunkan kepada mereka. Nabi Ishak dikenal sebagai sosok yang penuh kelembutan dan kasih sayang, yang selalu mengajarkan kaumnya dengan bijaksana dan tenang. Pagi itu, di sebuah lembah hijau yang dipenuhi dengan suara burung-burung berkicau, Nabi Ishak berkumpul bersama sekelompok kaumnya. Para petani, pedagang, dan orang-orang dari berbagai profesi datang untuk mendengarkan pesannya. Ia membuka percakapan dengan nada suara yang tenang dan lembut. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kenikmatan yang tak terhingga. Ia memberi kita tempat tinggal yang subur, rezeki yang berlimpah, dan kesempatan untuk berbuat baik. Tidakkah kita ingin membalas semua itu dengan ketaatan kepadanya? Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salat, memberi zakat kepada yang membutuhkan, dan memperkuat silaturahim di antara kita. Seorang pria tua yang berdiri di tengah-tengah kerumunan, mengangguk pelan, merasa terharu dengan perkataan Nabi Ishak. Namun seorang pemuda bernama Azim terlihat mengangkat tangannya, tampak ingin bertanya dengan wajah yang penasaran. Wahai Nabi Allah, Azim berkata, mengapa kita perlu menambah ibadah seperti zakat dan salat lebih teratur? Bukankah cukup jika kita hanya bekerja dan melakukan kebaikan sehari-hari? Nabi Ishak tersenyum lembut, memandang pemuda itu dengan penuh pengertian. Azim, kebaikan sehari-hari itu sangat baik, tetapi ketaatan kepada Allah melalui ibadah adalah bentuk syukur kita kepadanya. Dengan salat, kita mengingatnya, kita memohon bimbingan agar tetap berada di jalan yang lurus. Zakat adalah bentuk kepedulian kita pada sesama, agar yang miskin tidak merasa terlupakan dan yang kaya tidak menjadi sombong. Kebaikan yang terarah inilah yang akan membawa kita pada ketenangan dan keberkahan hidup. Azim tampak termenung, menyadari kedalaman dari penjelasan tersebut. Perasaan kagum dan hormat pun mulai tumbuh dalam hatinya terhadap ajaran yang dibawa Nabi Ishak. Melihat penerimaan yang penuh ketulusan dari sebagian besar kaumnya, Nabi Ishak merasakan kegembiraan yang mendalam. Meskipun banyak yang menerima dakwahnya dengan baik, ada juga sebagian kecil yang merasa terikat pada cara hidup mereka sebelumnya. Beberapa orang merasa bahwa menambah ibadah akan menjadi beban tambahan, terutama di tengah kehidupan yang mereka anggap sudah cukup sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Suatu hari beberapa orang dari kalangan tersebut mendatangi Nabi Ishak alaihissalam untuk menyampaikan kegelisahan mereka. Seorang pria bernama Malik yang merupakan pedagang sukses di desanya berbicara mewakili kelompok ini. Wahai Nabi Allah, ucapnya dengan suara yang hati-hati, bukannya kami tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kami merasa sulit untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk ibadah. Bukankah yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kejujuran dan berbuat baik kepada sesama? Nabi Ishak alaihissalam mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami bahwa mereka memerlukan bimbingan lebih lanjut. Malik, ujar Nabi Ishak dengan bijaksana, tentu menjaga kejujuran dan berbuat baik adalah hal yang mulia. Tetapi dengan melaksanakan ibadah, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberi kita kekuatan dan keteguhan hati dalam setiap perbuatan. Ibadah tidak akan mengurangi waktu kita, justru ia akan membawa berkah pada setiap usaha yang kita lakukan. Malik dan yang lain mulai merenungkan kata-kata tersebut. Bagi mereka, ucapan Nabi Ishak adalah seperti cermin yang menunjukkan betapa perlunya mendekatkan diri kepada Allah agar segala aktivitas mereka mendapat ridhonya. Hari demi hari Nabi Ishak alaihissalam melanjutkan dakwahnya dengan penuh kesabaran. Setiap kali ada yang merasa ragu atau keberatan, ia selalu siap memberikan penjelasan dengan penuh kelembutan. Ia tidak pernah memaksakan kehendak atau marah,
meskipun kadang ia menghadapi tantangan dari kaumnya sendiri. Suatu sore ketika Nabi Ishak alaihissalam sedang berjalan-jalan di ladang, seorang pemuda bernama Fulan menghampirinya. Fulan adalah seorang petani sederhana, namun ia sering meragukan pentingnya salat secara teratur. Ia mendekati Nabi Ishak alaihissalam dengan raut wajah yang penuh kebingungan. "Wahai Nabi Allah," ucap Fulan perlahan, "aku ingin memahami mengapa salat begitu penting. Kadang aku merasa cukup hanya berbuat baik pada orang lain, tetapi mengapa salat itu seolah menjadi hal yang utama?" Nabi Ishak alaihissalam tersenyum lembut, menepuk bahu Fulan dengan penuh kehangatan. "Fulan, salat adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat, kita bukan hanya memohon kebaikan dunia, tetapi juga akhirat. Ibadah ini seperti air yang membersihkan hati kita dari dosa-dosa kecil. Tidakkah engkau ingin hatimu senantiasa bersih?" Fulan termenung. Kata-kata Nabi Ishak memberikan pemahaman baru kepadanya. Ia mulai memahami bahwa salat bukanlah beban, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yang ingin selalu mengingatkan mereka akan tujuan hidup yang lebih besar. Seiring waktu, dakwah Nabi Ishak mulai memberikan hasil yang nyata. Kaumnya tidak hanya memahami pentingnya ibadah, tetapi juga merasakan keberkahan dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan ketenangan yang berbeda setelah mulai melaksanakan salat dengan penuh keikhlasan, mengeluarkan zakat dengan lapang hati, dan memperbanyak amal kebajikan. Suatu hari, seorang perempuan yang dikenal sebagai ibu dari anak-anak yatim di desanya, datang menemui Nabi Ishak. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan perubahan yang ia alami setelah mengikuti ajaran beliau. "Wahai Nabi Allah," ucapnya sambil menahan haru, "setelah aku mengikuti ajaranmu dan memperbanyak ibadah, aku merasa beban hidupku terasa lebih ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar saat aku merasa kesulitan. Aku tidak pernah merasakan kedamaian seperti ini sebelumnya." Nabi Ishak tersenyum penuh kehangatan. Ia melihat betapa ketulusan ibadah telah mengubah kehidupan perempuan itu. Ia berkata dengan lembut, "Ketahuilah bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang ikhlas. Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka yang berserah diri kepadanya." Di usia cukup tua, Nabi Ishak merasa damai. Ia menyaksikan perubahan besar di kaumnya, yang kini hidup dalam ketaatan dan kebersamaan yang kuat. Ia tahu bahwa dakwahnya telah membuahkan hasil, tidak hanya dalam bentuk ketaatan ibadah, tetapi juga dalam kebersamaan yang lebih erat, rasa saling tolong, menolong, dan kepedulian yang dalam terhadap satu sama lain. Dalam renungan terakhirnya, Nabi Ishak memanjatkan doa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersyukur atas kesempatan untuk melanjutkan dakwah ayahnya dan melihat buah dari kesabaran serta kelembutan yang ia tanamkan selama bertahun-tahun. Baginya, kehidupan yang ia jalani adalah sebuah kemenangan, bukan dalam bentuk kekuasaan atau kemewahan, tetapi kemenangan dalam menyebarkan cahaya kebenaran dan kebaikan. Waktu terus berlalu, dan kini Nabi Ishak alaihissalam telah memasuki usia dewasa. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam semakin tua dan istrinya Sarah sudah tiada. Kesepian mulai menyelimuti tenda Nabi Ibrahim, apalagi dengan melihat Ishak yang belum menikah. Setiap malam, Nabi Ibrahim merenung di bawah langit Palestina yang terbentang luas, memikirkan kelanjutan garis keturunan dan dakwah keluarga yang telah dipikulnya sejak lama. Sebuah harapan yang teramat penting bagi Nabi Ibrahim adalah melihat Ishak memiliki keluarga dan keturunan yang dapat melanjutkan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Ibrahim memanggil seorang pembantunya yang telah lama bekerja untuknya, seorang yang terpercaya dan penuh pengabdian. "Wahai sahabatku," ujar Ibrahim dengan suara lembut namun tegas, "aku ingin engkau pergi ke negeri kelahiranku, ke tempat saudara-saudaraku di Irak. Carilah seorang wanita yang baik dari kalangan keluarga kita untuk menjadi istri bagi anakku Ishak." Pembantu itu mengangguk penuh hormat. "Akan aku laksanakan perintahmu, wahai Ibrahim. Apakah engkau memiliki pesan khusus untuk wanita yang kelak akan menjadi pendamping Ishak?" Nabi Ibrahim tersenyum bijak. "Katakan padanya bahwa hidup di sini sederhana. Namun di sini kami hidup untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hidup dengan cara yang penuh keikhlasan dan kehormatan. Jika ia menerima itu,
maka ia adalah wanita yang baik untuk Ishak. Dengan izin Allah, pembantu Nabi Ibrahim berangkat ke Irak untuk menunaikan tugas besar ini. Di sepanjang perjalanan yang panjang dan melelahkan, pelayan itu selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah urusannya. Dalam hatinya, ia tahu betapa pentingnya misi ini bagi tuannya yang sudah sangat tua. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya sampailah ia di Irak. Di sana, ia menemui keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengenalkan dirinya. Ia menjelaskan maksud kedatangannya, dan keluarga Ibrahim menyambutnya dengan hangat. Di antara keluarga Ibrahim, ada seorang gadis bernama Ribka. Seorang gadis yang santun, lembut, dan penuh kebijaksanaan. Keluarga Ibrahim menyetujui perjodohan Ribka dengan Ishak. Dan Ribka pun menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan putra Ibrahim. Ketika pembantu itu kembali ke Palestina dengan membawa Ribka, hatinya lega karena ia tahu telah membawa seorang pendamping yang tepat untuk Ishak. Sesampainya di Palestina, Ribka turun dari untanya dan memandang sekitar dengan rasa kagum. Hamparan padang pasir, bukit-bukit kecil, dan tenda-tenda yang berdiri kokoh menjadi pemandangan yang asing namun menenangkan. Nabi Ishak alaihissalam yang mendengar kedatangan Ribka segera keluar dari tendanya. Mata mereka bertemu dan dalam sekejap Nabi Ishak alaihissalam merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ribka tersenyum malu-malu lalu menundukkan pandangannya. Pembantu tersebut mendekati Ishak dan berkata, "Ini adalah Ribka, wanita yang aku bawa dari keluargamu di Irak. Ia telah siap menerima pernikahan ini dan hidup bersamamu di sini, di tanah ini." Nabi Ishak alaihissalam memandang Ribka dengan lembut. "Selamat datang, wahai Ribka. Disinilah rumahmu sekarang. Semoga Allah memberkahi kita dengan kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan." Dengan pernikahan tersebut, Nabi Ishak dan Ribka memulai kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan keharmonisan. Mereka tinggal di Palestina, bekerja sama dalam menjalani kehidupan, dan melanjutkan ajaran ayah mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Meski hidup dengan sederhana, mereka selalu bersyukur dan berusaha memenuhi rumah mereka dengan cinta dan kasih sayang. Meski hidup penuh kebahagiaan, waktu demi waktu berlalu tanpa adanya tanda kehadiran seorang anak di tengah-tengah mereka. Ribka, seperti Sarah dahulu, ternyata juga mengalami kesulitan untuk mengandung. Hal ini membuat mereka diuji dengan penantian yang panjang. Hari-hari mereka diisi dengan doa, penuh harapan, namun juga kadang-kadang diliputi kesedihan. Pada suatu malam yang sunyi, di bawah langit yang penuh bintang, Ribka duduk di depan rumah, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan kesedihan dalam hatinya, merasa belum dapat memberikan keturunan untuk Ishak, suaminya yang ia cintai. Saat itu, Nabi Ishak melihat Ribka duduk seorang diri, dan ia pun menghampiri istrinya dengan lembut. "Ribka," kata Nabi Ishak sambil duduk di sampingnya, "apa yang kau pikirkan?" Ribka tersenyum pahit. "Aku merasa tidak layak. Sudah bertahun-tahun kita bersama, namun aku belum juga bisa memberikan keturunan untukmu, suamiku. Aku takut mengecewakanmu." Nabi Ishak meraih tangan Ribka dan menggenggamnya erat. "Jangan berkata begitu, wahai istriku. Ingatlah bahwa semua ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa dan berharap. Tidak ada yang salah padamu. Engkau adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Aku percaya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka akan datang saatnya." Setiap malam setelah itu, Nabi Ishak dan Ribka berdoa bersama-sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberkahi dengan keturunan. Dalam keheningan malam, doa-doa mereka terangkat ke langit, penuh ketulusan dan keyakinan pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berlalu hingga suatu hari, keajaiban yang mereka nanti-nantikan itu datang. Ribka merasakan perubahan dalam tubuhnya, dan hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia segera mencari Ishak untuk menyampaikan kabar tersebut. Dengan wajah yang berseri-seri dan air mata kebahagiaan yang mengalir, Ribka berkata, "Suamiku, aku merasakan tanda kehidupan di dalam tubuhku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kita." Nabi Ishak memandang istrinya dengan penuh syukur. Air mata kebahagiaan tak mampu ia tahan. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa.
inilah hadiah darinya yang telah kita tunggu. Masa kehamilan Ribka dilalui dengan sukacita dan penuh kesabaran. Hingga pada hari yang dinanti, lahirlah 2 bayi laki-laki kembar. Tangisan bayi menggema di dalam tenda, membawa kebahagiaan yang tak terkira. Nabi Ishak memeluk kedua putranya dengan penuh cinta, merasakan keajaiban yang telah lama ia dan Ribka nantikan. Anak pertama diberi nama Esau. Ia lahir dengan tubuh yang kemerahan dan penuh bulu, yang membuatnya tampak berbeda sejak lahir. Sementara itu anak kedua lahir sambil memegang tumit Esau, seolah tak ingin terpisah dari saudaranya. Anak kedua ini diberi nama Yakub yang kelak akan menjadi seorang nabi. Ribka menggendong kedua putranya dengan perasaan haru, menatap wajah mereka yang mungil. Mereka adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Kita akan merawat dan membimbing mereka dengan cinta dan kesabaran, seperti yang telah kita pelajari dari kehidupan. Nabi Ishak alaihissalam memeluk istrinya dan kedua putra mereka. Dengan penuh harapan, ia berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi mereka dan menjadikan mereka anak-anak yang soleh, yang akan melanjutkan jalan kebenaran." Seiring berjalannya waktu, kedua anak tersebut tumbuh dengan karakter yang berbeda. Esau yang berperawakan kuat dan pemberani, senang berburu. Ia memiliki jiwa yang bebas dan penuh semangat. Sedangkan Yakub lebih tenang dan lembut, seringkali tinggal bersama ibunya di rumah. Ia senang membantu pekerjaan rumah tangga dan memiliki kesabaran yang luar biasa. Meskipun Nabi Ishak alaihissalam lebih cenderung dekat dengan Esau karena kegemarannya berburu, ia juga tak melupakan Yakub yang memiliki karakteristik serupa dengan sifat lembutnya sendiri. Kedua anak itu tumbuh di bawah bimbingan Nabi Ishak dan Ribka, belajar tentang kebaikan, kesabaran, dan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kebersamaan itu, Nabi Ishak dan Ribka merasakan kesempurnaan dalam kehidupan mereka. Kehadiran Esau dan Yakub mengisi hari-hari mereka dengan kegembiraan dan kebanggaan. Mereka tahu bahwa segala nikmat yang mereka miliki adalah berkat doa dan kesabaran yang tak pernah mereka lepaskan. Kisah Nabi Ishak alaihissalam syarat dengan mukjizat dan keteladanan yang tak lekang oleh waktu. Sebagai salah satu nabi yang diberkati dengan keturunan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan garis keturunan Nabi Ishak sebagai cikal bakal Bani Israel, di mana kelak akan lahir para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa alaihissalam. Hal ini menjadi mukjizat besar yang memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga dan mengarahkan sejarah umat manusia menuju kebaikan. Sepanjang hidupnya, Nabi Ishak senantiasa dihadapkan dengan berbagai ujian yang berat. Namun, yang luar biasa dari dirinya adalah kesabaran dan ketulusan dalam menerima setiap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadapi kesulitan, beliau tak pernah berputus asa. Nabi Ishak mengajarkan bahwa menghadapi ujian dengan keikhlasan adalah bagian dari pengabdian kita sebagai hamba Allah. Ia menjalani dakwahnya dengan penuh cinta dan kasih sayang, mengajarkan kepada umatnya untuk selalu taat dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan lain dari Nabi Ishak adalah bagaimana beliau memandang keluarga sebagai pondasi kehidupan yang kuat. Beliau mengajarkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak agar mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak mendidik anak-anaknya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, menjadikan keluarganya sebagai contoh teladan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keturunan Nabi Ishak, lahirlah Nabi Yakub yang kelak menjadi bapa dari 12 suku Bani Israel. Kisah hidup Nabi Ishak mengajarkan kita tentang kekuatan doa, ketekunan dalam beribadah, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya yang ikhlas dan sabar. Dalam setiap ujian yang kita alami, teladan Nabi Ishak menunjukkan bahwa tak ada cobaan yang terlalu berat selama kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan dan keikhlasan hati akan selalu mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi kita yang ingin meneladani kehidupan Nabi Ishak, kita perlu menjaga kesabaran dalam setiap langkah kehidupan, memupuk keikhlasan, dan selalu memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian hidup mungkin tidak akan berhenti, tetapi dengan mengikuti jejak Nabi Ishak, kita bisa menjalani hidup dengan keyakinan dan ketenangan,
karena Allah selalu bersama mereka yang sabar dan ikhlas. Kisah Nabi Ishak alaihissalam mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan penuh ujian yang menuntut ketabahan dan ketulusan. Dari beliau kita belajar bahwa setiap ujian memiliki hikmah tersembunyi dan setiap cobaan adalah peluang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran yang beliau tunjukkan menjadi cerminan keimanan yang kuat, sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga kita dapat meneladani kesabaran dan keikhlasan Nabi Ishak alaihissalam dalam menghadapi setiap liku kehidupan. Dan semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa memperbaiki diri dan menjaga keimanan apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah pada hilangnya ujian, melainkan pada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.